Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan petani rumahan. Kali ini kita akan membahas tentang pupuk yang saya gunakan dalam pembesaran umbi bawang merah. Untuk itu simak terus video ini sampai selesai. Dalam budidaya bawang merah, kita selalu menginginkan hasil yang maksimal. Nah, untuk menunjang hasil yang maksimal, di mana buahnya itu besar, berwarna merah, daunnya lebat, itu kita tidak bisa lepas dari pemupukan. Pupuk-pupuk yang beredaran di pasaran itu memiliki tujuan yang berbeda-beda dan efek yang berbeda-beda. Ada yang pupuk subsidi dan juga ada yang pupuk non subsidi. Dari kedua jenis pupuk itu semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat tanaman bawang merah kita atau tanaman pertanian itu menjadi subur dan hasil panen yang melimpah. Pupuk yang kita berikan itu semuanya diterima oleh tanaman kita. Kenapa? Karena setiap kita memberikan tidak pernah kan tanaman itu menolak. Saya tidak mau, saya tidak mau, saya tidak mau dengan pupuk ini. Enggak pernah kan ya. Jadi semua pupuk itu pasti diterima oleh tanaman kita. Cuman nanti efeknya yang akan berbeda-beda pada tanaman yang kita tanam. Nah, berdasarkan dari judul tadi, kita kan akan membahas tentang pupuk yang digunakan untuk membesarkan umbi bawang merah. Kalau yang saya gunakan, jadi ini real berdasarkan apa yang saya alami dan saya lakukan. Jadi, saya sudah melakukan atau mencoba dua jenis pupuk, antara pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang pupuk yang subsidi ya. Pupuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah itu ada beberapa. Pupuk subsidi yang beredar di masyarakat, yang pertama ada urea, ada ZA, ada Ponska, NPK Ponska, ada SP36, ada juga organik. Ya, ada 5 ya. Dari kelima jenis ini memiliki fungsi masing-masing. Nah, saya pernah menanam ya dengan hanya menggunakan kelima jenis pupuk ini. Di mana saat dasaran saya menggunakan TSP dan juga organik. Terus untuk menunjang sampai panen, jadi pupuk ketiga atau 4 jenis pupuk selain organik saya gunakan untuk dasaran saja. Ini saya kombinasikan sesuai dengan kebutuhan tanaman bawang merah saya. Dan alhamdulillah hasilnya itu bagus. Hasilnya tidak mengecewakan. Bawang merahnya tetap besar-besar, warnanya juga merah-merah merona, juga gemuk, tidak kalah dengan pupuk yang impor atau pupuk yang non subsidi. Nah, untuk takarannya atau untuk perbandingannya itu nanti kita bahas di video yang berikutnya ya. Kita akan hari ini membandingkan atau pupuk yang saya gunakan untuk memperbesar buah bawang merah atau umbi bawang merah. Ini saya menggunakan murni pupuk subsidi, hasilnya bagus, bagus juga. Saya rekomendasi. Lalu untuk bobot ini agak terpengaruh, agak berbeda dengan pupuk yang non subsidi. Entah karena apa, saya kurang paham. Yang penting hasilnya itu berbeda. Ya. Tapi setelah saya amati, perbedaan dari bobot waktu panen itu terjadi karena pemilihan bibit.
ya. Karena bibitnya ini gimana ya menjelaskannya. Jadi intinya bibit yang saya gunakan ini anakannya tidak begitu banyak sehingga menyebabkan hasil akhirnya itu jumlah umbinya ini lebih sedikit dari yang saya gunakan untuk pupuk yang non subsidi atau impor. Ya, jadi faktornya saya lihat di situ setelah saya amati. Nah, kalau yang tadi kita menggunakan pupuk subsidi, selanjutnya kita menggunakan pupuk yang non subsidi. Pupuk yang non subsidi ini saya gunakan yang pertama ada Pertipos. Ini untuk dasaran ya. Pertipos bisa digunakan, Saprodap dan juga Set A Tawon. Ini saya dasarannya seperti itu. Cuman karena kemarin Pertipos itu kosong, saya tidak gunakan Pertipos. Ya, saya tidak gunakan Pertipos, hanya Saprodap dan juga Set A daun. Lalu untuk pupuk penunjangnya yang setelah untuk masa tumbuh itu saya gunakan Set A Tawon, NPK 16 Mutiara dan juga Ponska Plus. Ya, pupuk ini saya gunakan untuk penunjangnya. Lalu setelah di usia di atas 30, saya gunakan NPK 16 Mutiara, KNO buah, terus KCL Mahkota, dan juga Ponska Plus. Ya, ini saya mix sesuai dengan kebutuhan. Oh ya, saya lupa kalau KNO daun yang merah itu juga saya gunakan di usia 20. Ya. Jadi pupuk-pupuk yang saya gunakan yang non subsidi itu ada Saprodap, Set A Tawon, terus KNO daun, KNO buah, NPK Mutiara atau NPK 16, Ponska Plus, lalu KCL Mahkota. Ya. Kombinasi dari pupuk-pupuk ini nanti kita bahas di selanjutnya. Karena ini kan sudah panjang lebar, jadi nanti takutnya informasinya tidak tersampaikan dengan jelas. Kalian bisa amati itu pupuk yang saya gunakan. Ini perbedaannya terlihat saat bawang merah saya usia 20 hari setelah tanam. Di mana pupuk yang saya gunakan yang non subsidi ini daunnya lebih hijau gelap ya. Terus lebih lebat. Anakannya juga banyak. Nah, kalau anakan ini mungkin faktor bibit ya. Mungkin kalau menurut saya faktor bibit. Terus selain itu pupuknya kan non subsidi. Lah, yang anehnya pupuk yang menggunakan non subsidi ini nggak ada hamanya sampai panen ini. Lucu ini. Jadi pembelian untuk insektisida itu cuma 1 kali sampai panen. Wah, saya bersyukur sekali ini. Ya, ini yang membedakan. Entah itu faktor alamnya atau cuacanya. Tapi nyatanya saya kan menanam beberapa tempat. Itu tempat yang menggunakan pupuk non subsidi ini bersih gitu, tidak ada serangan hama. Tapi yang di lain tempat saya juga menggunakan pupuk non subsidi itu banyak serangan ulatnya. Ini mungkin faktor apa ya? Faktor lokasi mungkin ya. Ya atau juga faktor dari pupuk terus tanamannya nggak mau hewannya nggak mau menyerang gitu, karena rasanya pahit atau gimana, ini saya kurang paham. Nanti kita teliti ya, kita amati karena kan petani itu menang niteni petani. Jadi kita itu hanya bisa mengamati terus
mengambil keputusan dari hasil-hasil observasi kita. Nah, mungkin dari sini itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Ada 2 jenis pupuk ya tadi, kalian bisa ulangi lagi di depan atau nanti akan saya jelaskan di deskripsi ya. Sekian dari Petani Rumahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.